Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, merugikan salah satu pihak, atau menguntungkan satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain dirugikan. Contoh yang pertama yaitu simbiosis parasitisme antara manusia dan nyamuk terjadi ketika nyamuk betina menghisap darah manusia. Dalam hubungan ini, nyamuk mendapatkan keuntungan, yaitu darah sebagai sumber protein untuk berkembang biak. Manusia dirugikan karena selain merasa gatal, gigitan nyamuk bisa menyebabkan penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Contoh yang kedua, hubungan simbiosis parasitisme antara benalu dan pohon jambu terjadi ketika benalu hidup menempel pada pohon jambu dan mengambil air serta sari makanan dari pohon tersebut. Dalam hubungan ini, benalu mendapatkan keuntungan karena memperoleh makanan dan tempat hidup. Pohon jambu dirugikan karena kehilangan nutrisi dan bisa menjadi lemah atau bahkan mati jika benalu tumbuh terlalu banyak. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara bakteri atau jamur penyebab panu dengan tubuh manusia juga termasuk simbiosis parasitisme. Di sini yaitu jamur seperti Malassezia hidup di kulit manusia dan mengambil nutrisi dari kulit. Manusia dirugikan karena kulit menjadi gatal, timbul bercak putih, dan terasa tidak nyaman. Contoh yang keempat yaitu hubungan antara kutu dan manusia juga merupakan simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, kutu hidup di kulit atau rambut manusia dan menghisap darah untuk makan. Manusia dirugikan karena merasa gatal, bisa iritasi kulit, dan tidak nyaman. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan, tetap biasa saja. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara tanaman ubi jalar dan pohon nangka bisa menjadi contoh simbiosis komensalisme. Ubi jalar merambat di sekitar pohon nangka untuk mendapatkan tempat tumbuh yang teduh atau terlindung. Pohon nangka tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dia tetap tumbuh seperti biasa. Jadi, di sini ubi jalar diuntungkan, sedangkan pohon nangka tidak terpengaruh. Hubungan antara tumbuhan paku dan pohon sawit termasuk simbiosis komensalisme. Tumbuhan paku menempel dan hidup di batang pohon sawit untuk mendapatkan tempat yang lebih tinggi agar mendapat cahaya matahari. Pohon sawit tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, tetap tumbuh seperti biasa. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara daun sirih dan pohon mangga juga termasuk simbiosis komensalisme. Tanaman sirih merambat pada pohon mangga untuk mendapatkan tempat bertumpu dan mencapai cahaya matahari. Pohon mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, tetap tumbuh normal seperti biasa.